berdoa dulu ya, supaya apa yang akan kita dapatkan hari ini jadi berkah. Kita. Sebelum mulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut kepercayaan, menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ada yang bermasalah hari ini? Ada. Apa? Diki sama ini. Diki sama Ini. Ibu absen dulu ya. Ada. Ya kenapa Diki? Sakit. Sakit. Yang masuk hari ini alhamdulillah semua sehat ya. Semoga kita semua sehat. Yang pertama Anis Ayuni. Hadir, Bu. Asmina. Hadir. Bayi Ayu. Hadir, Bu. Diki. Hadir. Happy. Hadir, Bu. Husni. Hadir, Bu. Isnawati. Hadir. Isniatun. Hadir. Jini. Hadir. Yunita. Hadir. Lia Fika. Hadir. Melanie. Hadir. Meini. Hadir, Bu. Munita. Hadir, Bu. Diketut. Hadir. Nita. Hadir. Nurhaliza. Hadir. Fatmawati. Hadir. Pini. Sakit. Ratmina. Hadir. Zera. Hadir. Nah, minggu kemarin kita sudah mempelajari tentang pengolahan buah-buahan. Ada yang masih ingat apa saja contoh pengolahan buah-buahan? Ya, bisa. Bu. Saya, Bu. Diminta. Buah. Saya, Bu. Pisang. Bu. Selain. Nah, itu adalah contoh olahan buah-buahan. Di mana 3 proses dalam pengolahan buah-buahan. Yang pertama ada prosesnya itu pengeringan. Yang kedua ada pengulahan. Yang ketiga ada penggorengan. Di mana contoh dari pengeringan di sini contohnya seperti yang disebutkan Giza tadi, yaitu pisang sari. Contoh yang kedua yaitu sari buah yang disebutkan oleh Junita tadi ya. Contohnya sari buah, selai itu contoh dari pengolahan. Yang ketiga contoh dari penggorengannya itu adalah disebutkan oleh temannya tadi, yaitu keripik pisang. Nah, dari keripik pisang ini ada 2 cara ya kalau untuk penggorengan. Yang pertama ada menggunakan deep frying, ada juga menggunakan vacuum frying. Nah, contoh yang menggunakan deep frying itu tadi keripik pisang. Sedangkan kalau yang menggunakan vacuum frying itu contohnya seperti keripik nangka, keripik apel, sama keripik salad. Nah, itu yang tentang pengolahan buah-buahan. Masih ingat ya? Masih semangat belajar? Ingat ya, kita belajar ini supaya apa? Ketika kalian nanti selesai dalam kehidupan kalian sehari-hari bisa memanfaatkan apa yang ada di lingkungan kalian. Contohnya yang akan kita bahas hari ini adalah tentang pengolahan umbi-umbian. Nah, ada yang tahu kira-kira apa contoh pengolahan umbi-umbian? Saya, Bu. Ya. Suap tertirek. Contoh pengolahan umbi-umbian. Pengolahannya ya keripik ubi. Terus apa? Singkong. Nah, keripik singkong. Ya, Kentang. keripik kentang. Apa lagi? Ada yang lain? Tape. Terus ada lagi?
buatan kue atau sejenis apa lainnya ya. Nah, itu tentang contoh pengolahan umbi-umbian. Di sini nanti yang akan kita pelajari adalah tentang pengolahan umbi-umbian, tapi cara pengecilan ukurannya ya. Nah, yang di sini ada gambar. Ada yang tahu gambar apa saja yang di dalam PPT itu? Ya. Suaka atau tire? Nah, terus yang kedua gambar apa? Bayang atau sebet? Terus yang ketiga ada yang tahu? Talas atau keladi? Keladi atau talas, itu bahasa kalian itu keladi ya. Kalau bahasa Indonesianya itu talas. Sebenarnya semua umbi-umbian di sini ada di daerah kita ya. Terus yang gambar ketiga ini apa? Siapa yang tahu? Yang nomor 4. Garut atau bahasa Sasaknya itu biasanya ada yang tahu tadi? Enang ya. Atau arus ya. Terus gambar kelima ini apa? Saya Bu. Ya. Gembili atau ubi? Nah, gembili atau ubi ya. Terus nah kalau yang ini tidak asing lagi ya. Gambar apa? Singkong. Gambar singkong. Mana di sampingnya? Ubi jalar. Ubi jalar itu ada dua macam ya. Ada yang warnanya kuning, ada yang warnanya ungu. Nah, biasanya kalau ubi jalar ini bisa diolah menjadi kue basah. Contohnya kayak bolu. Begitupun dengan singkong. Singkong ini bisa kita olah jadi bolu. Contohnya bolu tape. Tapi prosesnya memang dibuat tape dulu, baru dicampur dengan tepung, dijadikan jadi bolu. Nah, terus yang gambar keberapa itu? Ke-8 atau ke-7? Ya, gambar apa? Saya Bu. Ya, gambar kan kentang. Kalau kentang ini biasanya diolah jadi apa? Keripik bisa ya, keripik kentang. Dan yang terakhir itu adalah gambar Gadung atau irong? nah, gadung, bahasa kita itu irong. Kalau irong ini dia memiliki perlakuan yang lebih ketika kita mau mengolahnya ya. Karena apa? Ada zat yang beracun di sana ya. Nah, makanya ada perlakuan khusus yang digunakan ketika kita mengolah gadung atau irong ini ya. Bahasa kita itu irong ya. Iya. Nah, pada pembelajaran hari ini, yang kita pelajari adalah yang 3.15, yaitu menerapkan proses pengecilan ukuran umbi-umbian. Nah, IPK-nya di sini yang pertama, kalian di sini akan menentukan alat yang digunakan untuk pengecilan ukuran umbi-umbian. Alatnya ya yang akan kita tentukan. Yang terus yang kedua, menggunakan alat pengecilan ukuran untuk membuat singkong. Kenapa singkong? Ada yang tahu jawabannya? Kenapa singkong yang kita pilih? Kenapa enggak keripik kentang? Kenapa enggak keripik ubi jalar? Kira-kira ada yang tahu jawabannya? Nah, ayo terus. Terus di sini banyak yang menanam singkong. Nah, itu alasan pertamanya ya. Kita pilih singkong karena yang pertama mudah didapat. Bahan bakunya mudah didapat. Yang kedua, petani kita banyak yang menanam singkong. Tujuannya supaya apa? Ketika kalian selesai nanti, kalian bisa mengolah singkong itu menjadi sesuatu yang bernilai ekonomi. Karena apa? Biasanya kalau umbi-umbian itu, kalau kita tidak olah, harganya sangat murah. Apa contohnya? Sekarang singkong kita dikirim ke kabupaten lain, contohnya ke Kabupaten Lombok Barat. Yang terkenal itu singkong Gunung Sari, padahal diambilnya dari Bayan. Nah, sekarang harus kalian pikirkan bagaimana supaya kalian bisa mengolah singkong yang ada di Bayan ini menjadi sesuatu yang bernilai ekonomis tinggi. Itu tujuan kalian mempelajari pengolahan umbi-umbian. Bukan hanya dibuat keripik, singkong itu banyak hasil olahannya. Yang disebutkan tadi ada tape. Nah, tape ini bisa digunakan sebagai bahan baku pembuat apa tadi? Bolu bisa, pencampur es juga bisa. Kan? Nah, kalian harus seperti itu berpikirnya ya. Ini tujuan kalian mempelajari olahan umbi-umbian. Nah, yang ketiga, menganalisis cara pengecilan ukuran terhadap karakteristik keripik singkong.
bagaimana kita memecahkan suatu masalah. Itu maksudnya ya problem based learning. Nah, tujuannya tadi yang pertama melalui pengamatan video, nanti Ibu menayangkan video ya, supaya peserta didik dapat menentukan alat yang akan digunakan untuk pengecilan ukuran umbi-umbian. Terus yang kedua, melalui pengamatan video juga kalian akan dapat menggunakan alatnya ya, menggunakan alat, bagaimana cara kerja alat. Terus yang ketiga ada peserta didik mampu menganalisis cara pengecilan ukuran terhadap karakteristik titik singkong. Nah, kalau yang ketiga ini adalah tujuan KD 3.15. Sedangkan kalau yang ini, yang titik di sini ini adalah tujuan dari 4.15, karena di sini adalah kita melakukan atau kita mempraktikkan bagaimana kita melakukan pengecilan ukuran terhadap umbi-umbian yang berupa singkong. Peserta didik dapat melakukan proses pengecilan ukuran umbi-umbian untuk pembuatan keripik singkong dengan benar. Terus melalui produksi produk keripik singkong, peserta didik dapat membuat produk keripik singkong dengan baik dan benar. Nah, sekarang Ibu menayangkan videonya ya. Nanti setelah menonton video ini, Ibu akan membagikan kelompok, dan akan membagikan LKPD yang akan dikerjakan ya. Perhatikan cara pasang alatnya ya. Sudah dilihat tadi? Paham? Sekarang Ibu membagikan kelompoknya. Nanti setelah dibagikan kelompok, Ibu akan bagikan LKPD sesuai dengan tayangan video tadi. Di sini ada dijelaskan, ada 2 soal yang harus kalian jawab. Nah, yang pertama, kelompok pertama Ibu kasih nama kelompok Garut ya. Kelompok Garut ini terdiri dari Maini ini ketua kelompok. Nanti anggotanya Usni, Munitasari, Isniatun sama Fatmawati. Itu kelompok 1 atau kelompok Garut. Ingat kelompoknya namanya ya. Terus yang kelompok 2 ini Ibu kasih nama kelompok Ubi Jalar ya. Nah, anggotanya di sini ketua kelompoknya dulu Junita, anggotanya Zara Arinda, Ratmina, Bayi Ayuni sama Meleni. Itu kelompok kedua. Terus kelompok ketiga Ibu kasih nama kelompok Kentang ya. Kelompok Kentang ini ketua kelompoknya nanti Isnawati ya. Anggotanya Liafika, Jini, Asminat sama Nurhaliza. Terus yang kelompok keempat, ketua kelompoknya nanti Happy Susanti ya. Anggotanya Niketut, Nita sama Anis. Nah, itu nama-nama kelompoknya ya. Sekarang silahkan bergabung dengan kelompoknya masing-masing.
di dalam LKPD ada petunjuk penggunanya di sana ya. Nah, nanti di sini ada kalian ditugaskan mengamati gambar. Karena ada gambar ya. Nah, gambarnya di sini nanti kalian akan menentukan alat mana yang akan digunakan untuk pembuatan singkong ya. Nah, setelah kalian mengamati gambarnya, nanti kalian jawabnya di lembar LKPD-nya ya. Di lembar LKPD di sana nanti tulis nama kelompoknya, kelasnya ya. Nah, terus misalnya kalau enggak muat di sini di LKPD pertamanya, ada Ibu sediakan kertas di bawahnya ya. Di sana ditulis jawabannya. Paham? Paham. Silakan dikerjakan. Nih atur nih atur. Nah, kalau misalnya enggak di sini, kalian tulis aja di sini ya. Nama kelompoknya apa? Bisa kalau misalnya bisa di sini nama temennya, nama kelompoknya. Kenapa gitu Santi? Nama kelompoknya. Kelompok 3 kentang gitu ya. Terus nama kelompoknya. Di sini nama kalian semua yang kelompok berapa di sini? 3. Kelompok 3 ya. Tulis namanya. Kalau misalnya enggak muat di sini, enggak apa-apa kalian tulis di sini ya. Nah, nama kelompoknya siapa di sini tulis ya. Terus tulis jawaban. Nama kelompoknya, tulis jawabannya. Terus yang 2 soal di sana ya. Nama kelompoknya di sini. Kalau nama di sini tulis saja di sini ya. Nama kelompoknya siapa saja di sini ya. Terus nanti dijawab ya. Silakan Junita ditulis. Nah, yang dijawab ini adalah yang 2 pertanyaan yang di LKPD ya. Apa pertanyaannya di sini? Tentukan jenis peralatan yang digunakan. Nah, di sini ada gambarnya ya. Kira-kira peralatan apa yang digunakan ketika bisa membuat keripik singkong? Tinggal kalian pilih kan ada gambar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini gambar 6 ini ya. Nah, setelah kalian menunjukkan alat, nanti kalian tulis atau jelaskan fungsinya ya. Ini fungsinya apa? Ini fungsinya apa? Seperti itu ya. Jadi salah satunya Ibu. Yang digunakan ketika kita mempraktikkan keripik singkong, yang mana saja gitu. Tulis nama kelompoknya dulu. Sudah. Nah, berarti tinggal kalian jawab. Jawabnya di lembaran ini aja ya. Kalau enggak muat di sini ya. Tulis di lembaran yang di sini ya. Silakan dikerjakan. Nanti kalau misalnya kalian di sana ada fungsi alat. Nah, cari di literatur, cari di Google apa-apa. Ya, Yang 2 itu aja yang dijawab. Jadi sini peralatan yang mana saja. Yang mana saja sih? Yang dipilih. Yang mana saja. apalagi Misalnya 2 misalnya 1 dipakai yang 2. Ini nanti kalau untuk pembuatan keripik singkongnya pakai yang misalnya ya. Pisau. Nah, pisau ini fungsinya apa? Itu aja. Misalnya nanti pas praktiknya kalian akan menggunakan pisau untuk melakukan pencilan ukuran. Pilih pisau aja. pisau jadi pisau. Nah, fungsi Bu deh. Ya. Ya fungsi terus. Berarti ini pisau, ini tajam kayu, ini prosesor, ini apa mesin itu ya. Sama ya. Nanti apa namanya misalnya nanti diambil dia ya. Diambil dia apa namanya nama alat yang dipakai. Yang tajam kayu. Ya. Apa bilang? Alat pembuat keripik singkong.
Ada keranjang kuning. Lihat ke itu. Lihat cok. Keranjang kuning. Kayak itu sih. Fungsinya apa itu? Sebenarnya banyak fungsinya ya, bisa mengolah adonan juga bisa ya. Misalnya kalian membuat pentol juga bisa menggunakan food processor. Tapi yang ini kita gunakan untuk membuat apa namanya? Keripik singkong, pengecilan ukuran untuk singkong ya, bisa juga. Tadi seperti yang ditayangkan dalam video tadi, dia menggunakan food processor ya. Terus nulis. Sok HP aja. Jangan dikasih lihat tangannya. Sudah selesai kalian? Mengerjakan tadi? Nah, sekarang Ibu minta perwakilan kelompok. Siapa yang sudah selesai ini? Kelompok 2 ya. Ibu minta kelompok 2 silakan maju ke depan dulu ya. Maju ke depan semuanya. Nanti perkenalkan diri dahulu. Terus di sebelahnya lagi. Nanti gini bilangnya. Saya dari kelompok 2 akan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2, kelompok Ubi Jalan. Anggotanya Junita, Tanmina, Zara Arinda, Baik Ayuni Tamara, sama Meleni. Di sini kami menjelaskan cara menggunakan alat pengecil ukuran, yaitu alat perajang kayu yang berfungsi untuk mengecilkan ukuran singkong agar sesuai dengan yang diinginkan. terus. Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Yang kelompok lain silakan menanggapi. Kalau pisau untuk apa? Kalau pisau digunakan untuk apa? Pisau digunakan untuk mengupas singkong. Untuk mengupas kulit singkong. Ada lagi? Sudah jelas ya? Nah, ini adalah hasil diskusi dari kelompok 2. Yang digunakan pada kelompok 2 ini dia memilih alat yaitu perajang kayu ya. Nah, sedangkan yang memilih food processor tadi adalah kelompok 3. Nah, masing-masing dari alat tersebut dia memiliki fungsi untuk mengiris atau untuk mengecilkan ukuran pada singkong ya. Sudah jelas semuanya? Terima kasih kelompok 2 ya. Tepuk tangannya. Terima kasih. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh kelompok 2 ya, penggunaan alat pengecilan ukuran. Nah, untuk pengolahan umbi-umbian. Nah, dari materi yang Ibu jelaskan dari pertama tadi, kalau belum jelas silakan ditanyakan. Ada yang ditanyakan? Saya, Bu. Ya, Iza. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kualitas keripik singkong? Nah, ini ada pertanyaan temennya. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kualitas keripik singkong? Ada yang bisa menanggapi? Saya, Bu. Ya. 1. Bahan dasar.
Dua, bahan pembantu berupa minyak goreng yang harus baik. Tiga, pengaruh suhu penggorengan. Maksudnya pengaruh suhu penggorengan di sini yang dimaksud adalah suhu atau kepanasan panasnya suhu minyak harus ditentukan. Kalau belum panas, singkongnya bisa lembek atau tidak bagus hasilnya. Nah, dari penjelasan temannya tadi ya, ada 3 faktor yang mempengaruhi keripik singkong. Yang pertama tadi Bahan dasarnya itu harus kita perhatikan ya. Bahan dasarnya itu harus dari jenis yang bagus, kualitas yang bagus. Yang kedua tadi ada bahan bantu. Bahan bantunya ini, nah bahan bantu yang kedua terutama minyak goreng. Minyak goreng yang kita pakai biasanya yang minyak goreng kelapa sawit. Nah kalau kita menggunakan minyak goreng kelapa yang biasa kalau bahasa kita itu minyak jelang itu ya, nah itu biasanya cepat tengi. Tahu tengi? Biasanya rasanya kan tidak enak ya. Nah kurang renyah, makanya dalam hal ini untuk bahan bantu sebaiknya kita menggunakan minyak goreng yang bagus. Nah, contohnya seperti bimoli itu ya. Nah, yang ketiga yang mempengaruhi yang ketiga adalah pengaruh suhu penggorengan. Ketika kita menggoreng supaya hasilnya bagus, kita menggunakan suhu yang sudah mulai panas. Jangan ketika masih dingin kita langsung masukkan keripiknya. Biasanya itu menghasilkan keripik yang kurang bagus, biasanya dia lembek ya, atau kadang keras sekali ya, tidak renyah. Nah, dari penjelasan tadi kira-kira apa kesimpulan yang kita dapatkan pada pembelajaran hari ini? Saya, Bu. Ya, silakan. Jadi kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini Jadi kesimpulan yang kita dapat pada pembelajaran hari ini yaitu dilakukan pengolahan umbi-umbian, yaitu supaya satu, meningkatkan masa simpan dari umbi-umbian. Yang kedua, meningkatkan nilai ekonomi. Adapun alat yang digunakan untuk pengecilan pada umbi-umbian pembuatan keripik singkong yaitu yang pertama, pisau berfungsi untuk mengupas kulit singkong. Yang kedua, kerajang kayu yaitu untuk mengiris singkong. Yang ketiga, food processor yaitu untuk mengiris singkong menjadi keripik secara menggunakan tenaga listrik. Nah, tadi kita sudah menyimpulkan hasil pembelajaran kita hari ini ya. Manfaat kalian mempelajari pengolahan umbi-umbian di sini supaya kalian nanti bisa mengolah sumber daya yang ada di daerah kalian ya. Nah, ingat memang memulai itu sulit, tapi ketika kita sudah memulainya kita akan terbiasa ya. Nah, sukses hanya bisa diraih melalui gigih belajar, kerja keras dan doa yang ikhlas. Sukses itu tidak kita dapatkan hanya dengan melamun. Itu harus diingat ya, sebagai motivasi kalian dalam melakukan kegiatan dan pembelajaran di rumah kalian. Misalnya ini hasil pembelajaran kita pada hari ini ya. Nah, supaya apa yang kita dapatkan hari ini ada manfaatnya, silahkan ketua kelasnya pimpin doa dulu ya sebelum kita menutup pembelajaran hari ini. Silahkan. Sebelum kita untuk mengakhiri pertemuan kita. Untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai.
Mulai besok kita akan mempraktikkan apa yang tadi kalian pelajari ya. Kita akan membuat keripik singkong. Nah, nanti siapkan alat dan bahannya, serta jangan lupa bawa pakaian baju praktiknya ya. Untuk hari ini Ibu cukupkan ya, sekian.